Syukur pada malam hari ini kami bersama-sama telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan diberkati oleh firman Tuhan. Dan tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Ya, terima kasih banyak untuk undangannya malam hari ini. Lewat fasilitas Zoom kita bisa bertemu. Jadi saya berkunjung ke NIAS secara online. Teman-teman juga datang ke sini secara online. Saya di Samarinda, di GPMI Samarinda, tempat Contoh Aroma dan Contoh Mesra melayani. Dan kami bertetangga juga dulu waktu tinggal di sini. Nah, teman-teman harus bersyukur karena Tuhan memberikan hamba Tuhan yang baik dan multitalenta ya. Mereka berdua itu luar biasa. Jadi bersyukur teman-teman di NIAS, ada Contoh Aro dan Contoh Mesra yang boleh melayani di sana. Dan malam ini saya bersyukur boleh berbagi berkat firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan malam ini. Dan mudah-mudahan suara saya bisa dimonitor dengan baik. Karena hari ini ada berkat Tuhan yang melimpah. Saya khotbah di Usia Indah tadi jam 5 sore, kemudian jam 7 training pembinaan pemuritan, dan setengah 9 bersama teman-teman di NIAS. Tapi saya bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan. Saya sharing screen dulu ya. Oh, saya belum buka PowerPoint-nya sebentar ya. Ya. Jadi tema yang diberikan itu send out your light and your truth. Suruhlah datang terangmu dan kebenaranmu. Sebuah perkataan pemazmur yang luar biasa. Yang diambil dari Mazmur 43, tapi sebenarnya satu kesatuan dengan Mazmur 42. Jadi Mazmur 42 dan 43 itu satu rangkaian atau satu bagian. Nah, kita akan membaca Mazmur 43 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup bergabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ayat 4, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, siapakah orang yang tidak saleh yang ditulis oleh pemazmur dalam teks yang kita baca tadi? Siapa orang yang tidak saleh itu? Dalam beberapa tafsiran lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari, menggambarkan orang tidak saleh itu adalah orang durhaka. Kemudian kalau versi NIV tahun 2011, yang tidak saleh itu disebut tidak setia, unfaithful. Kemudian kalau merujuk ke Mazmur 1 ayat 1, ungodly atau tidak saleh itu disebut fasik. Jadi pada dasarnya menggambarkan seseorang yang memiliki hati, perasaan, pikiran, dan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran.
Dalam Mazmur 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita lebih melihat kepada pengertian fasik itu. Dalam bahasa Ibrani, fasik itu disebut rasa. Dan teman-teman perlu tahu bahwa dalam Mazmur, terjemahan baru Alkitab kita itu, ada 95 kali kata fasik disebutkan. Baik kata fasik sendiri maupun dalam rangkaian kata kefasikan. Jadi artinya pemazmur memberikan sebuah gambaran yang penting tentang keberadaan orang fasik. Nah, apa sih maksudnya atau apa pengertiannya orang fasik itu? Sederhananya orang fasik adalah orang yang tahu Tuhan, namun tidak melakukan firman Tuhan. Atau orang yang tahu kebenaran, tapi tidak menghidupi kebenaran. Bahkan menentang kebenaran, menertawakan kebenaran. Bukan cuma itu, dia bisa menertawakan Allah. Makanya kalau baca Mazmur 42 dan 43 itu, pemazmur itu menggambarkan rasa frustrasinya terhadap orang fasik yang mencemooh dia, yang berkata, di mana Allahmu? Bukan cuma manusia yang mereka tertawakan, Allah pun mereka tertawakan. Orang fasik, orang yang tahu Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan sesungguhnya, teman-teman sekalian, sikap dan perbuatan orang fasik itu terbukti sangat menyakitkan dan menyesakkan dada, yang mengakibatkan tekanan jiwa dan kegelisahan yang hebat. Kalau kita yang sudah pernah mengalami tekanan-tekanan batin karena kefasikan, kita bisa merasakan loh pergumulan pemazmur ketika dia merasakan tekanan jiwa karena perbuatan-perbuatan orang fasik di sekitarnya. Dan memang perbuatan orang fasik itu sangat menyakitkan. Menimbulkan kegelisahan, tekanan dalam jiwa. Makanya pemazmur bisa berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jiwaku gundah gulana. Dia katakan dalam Mazmur 42 ayat 6, ayat 12, juga 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. 3 kali hal itu ditekankan, yang sebenarnya merupakan poin penting dalam pujian ini. Pemazmur sudah mengalami tekanan yang hebat karena kefasikan yang ada di sekitarnya. Dan ketika kita melihat teks itu, kita menemukan bahwa tekanan kefasikan itu terasa semakin berat ketika kita melihat pemazmur, bahkan kita juga bisa merasa begitu, bahwa Allah seakan membiarkan atau melupakan. Jadi orang fasik itu seakan-akan berhasil dalam semua perbuatan yang fasik. Kok dia baik-baik saja? Kok dia tidak mengalami masalah? Kok Tuhan biarkan dia seperti itu? Itu semakin membuat pemazmur itu frustrasi. Kita pun bisa frustrasi, bisa kecewa ketika kita melihat hal seperti itu. Tidak heran, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 42 ayat 10 juga diulang dalam Mazmur 43 ayat 2. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Sebuah perasaan yang sangat dalam sebenarnya. Ketika dia ditekan sedemikian rupa oleh kefasikan di sekitarnya yang menggelisahkan hidupnya. Dan semakin berat rasanya ketika seakan-akan Allah membiarkan. Pernahkah teman-teman merasa seperti itu? Wah, itu perasaan yang luar biasa loh. Saya pribadi ketika merasakan hal yang seperti itu memang menimbulkan tekanan batin yang hebat. Ketika ada kefasikan yang menyiksa kehidupan saya dan saudara. Nah, Mazmur ini pada akhirnya mau mengajari kita bagaimana menghadapi tekanan jiwa kala kefasikan itu datang, menyiksa atau mendera kehidupan kita.
Nah, sesungguhnya dalam Mazmur yang kita baca ini, memang di sana dituliskan itu Mazmur dari Bani Korah, para pemimpin pujian. Tapi mereka menuliskan pengalaman Daud. Jadi mereka mengekspresikan atau merefleksikan pengalaman Daud ketika Daud mengalami tekanan yang begitu hebat karena kefasikan yang ada di sekitarnya. Jadi malam hari ini kita mau melihat bagaimana menghadapi tekanan jiwa karena kefasikan. Belajar dari pemazmur, khususnya ketika mereka melihat pengalaman Daud, di sana kita menemukan bahwa Daud melakukan hal yang tepat ketika jiwanya itu gundah gulana, yaitu Daud mencari pertolongan Tuhan. Beberapa ahli setuju bahwa konteks Mazmur 42 dan 43 menceritakan tentang tekanan hidup yang Daud alami ketika Absalom, anaknya itu memberontak kepadanya. Bersama beberapa orang kepercayaan Daud, juga sebagian rakyat yang ikut kepada Absalom. Orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang mengenal firman Tuhan, tetapi berlaku durhaka, berlaku tidak setia, berlaku fasik. Apalagi bagi Daud sendiri, itu anaknya Absalom. Daud melakukan hal yang tepat ketika dia merasa tekanan yang hebat di dalam jiwanya dan hatinya. Ketika kefasikan itu datang menyiksa hidupnya. Yaitu Daud melakukan hal yang luar biasa. Dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan demikian. Daud berseru di tengah-tengah penderitaannya itu, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu." Inilah tindakan yang tepat bagi kita untuk mendapatkan pertolongan kala kita di dalam tekanan jiwa yang berat. Daud berkata kepada Allah seperti itu, karena dia mengenal Allah dan dia memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu gembalanya, dia telah mengalami kehidupan bersama Allah. Dan ketika dia berkata, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang," Daud benar-benar menyadari bahwa dia sangat tertekan dan dia membutuhkan terang Allah itu hadir dalam hidupnya. Demikian pula saya dan saudara, teman-teman. Kita membutuhkan terang sejati dari Allah, yaitu firman-Nya, untuk menolong kita menyingkirkan kegelapan jiwa. Kita tidak bisa menerangi diri kita sendiri. Tidak akan bisa. Kalau kita mencoba menerangi diri kita sendiri, yang akan kita dapatkan adalah justru semakin tenggelam dalam permasalahan. Semakin terluka, semakin kecewa. Dan kita bisa jadi akan semakin putus asa dan patah semangat. Cara terbaik bagi kita untuk menghadapi kondisi seperti itu, kalau jiwa kita, perasaan, dan batin kita itu tersiksa karena ada kefasikan di sekitar kita, kita mencari Tuhan. Kita meminta Tuhan datang menolong kita. Kita meminta Allah menghadirkan terangnya. Karena kita sendiri tidak bisa menerangi kegelapan itu. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman itu pelita dan terang bagi hidup kita. Terang yang akan menyingkirkan kegelapan dari hidup saya dan saudara. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan pertolongan kalau kita didera oleh perasaan yang kecewa karena kefasikan. Cara terbaik adalah meminta terang dari Tuhan, dari firman-Nya itu mengisi hati saya dan saudara. Nah, malam hari ini saya mengajak kita melihat bagaimana terang Allah kemudian menuntun Daud keluar dari kegelapan jiwa yang dia alami. Bagaimana kehadiran Allah dalam hidupnya itu membuat Daud bisa menang atas kefasikan yang dia alami. Yang pertama, ketika terang Allah itu hadir dalam hidup saya dan saudara, firman Allah itu mengisi hati dan pikiran kita,
bahkan jiwa kita, maka itu akan memberikan dorongan dan kekuatan untuk merindukan dan mencari Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 2-3, Daud menggambarkan dia seperti rusa yang rindu sungai yang berair, rusa yang kehausan, yang menggambarkan jiwanya yang haus akan Allah, jiwanya yang membutuhkan kehadiran Allah, jiwanya yang membutuhkan lawatan Allah yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sebuah ekspresi perasaan Daud yang sangat kuat. Ketika dia tenggelam di dalam permasalahan itu, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan harapan, dia tidak patah semangat, dia tidak membiarkan sakit hati menghancurkan hidupnya. Dia meminta terang Tuhan datang menyinari hatinya, jiwanya dan pikirannya. Dan itu memberikan dorongan serta kekuatan kepada Daud untuk merindukan dan mencari Allah. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini sangat vital bagi hidup kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, termasuk kefasikan yang menimpa kita, bisa jadi itu karena kekecewaan yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Apapun bentuknya. Dalam konteks anak muda mungkin ada yang patah hati, ada yang dilukai, ada yang dilecehkan, ada yang dibuli, ada yang disiksa secara batin, bahkan mungkin fisik. Dan ada mungkin yang menderita hal itu bukan cuma hitungan hari, bukan cuma hitungan minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau perasaan seperti itu tidak mendapatkan pertolongan yang tepat, seseorang bisa putus asa. Dia bisa melukai dirinya, atau dia bisa melukai orang lain yang mengecewakan hidupnya. Karena itu betapa pentingnya terang Allah itu datang, supaya kegelapan jiwa yang menyiksa kita, itu tidak membuat kita akhirnya terpuruk, dan melakukan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang menghancurkan dan negatif. Kita harus meminta Allah menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit seperti itu. Dan kalau kita mendekat kepada Allah seperti yang pemazmur lakukan, dia merindukan Allah dan mencari Allah. Dia katakan, dia mendahului begitu banyak orang datang ke rumah Allah. Artinya ada sebuah inisiatif dari pemazmur, dari Daud, untuk keluar dari pergumulan itu. Dan ketika dia menemukan terang Allah menyinari hatinya, dia menemukan kekuatan untuk mencari Allah dan merindukan Allah. Kalau tidak, pikiran dan hati kita akan gundah gulana. Kita akan terpuruk dalam rasa kecewa. Kita bisa mungkin pada akhirnya hati dan pikiran kita diisi dengan kemarahan, kebencian, kepahitan. Karena kefasikan itu sangat menyiksa, terutama seringkali kefasikan itu ditimbulkan oleh orang-orang yang bisa jadi dekat dengan kita. Orang-orang yang seharusnya mengasihi kita, mencintai kita. Orang-orang yang seharusnya melindungi kita. Tapi justru berlaku fasik. Dia tahu kebenaran, tapi dia menginjak-injak kebenaran dan melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Nah, itu sangat menyiksa. Orang-orang yang dekat dengan kita yang justru berlaku fasik kepada kita. Daud pernah katakan kalau orang lain yang membencinya, yang berbuat tidak baik kepadanya, dia bisa menanggungnya. Tapi ini orang yang makan sepiring dengan aku, sehidangan dengan aku, yang mencelupkan rotinya bersama dengan aku, yang mengkhianatinya, yang berlaku fasik kepadanya. Bayangkan anaknya, yang seharusnya mencintainya dan mengasihinya, yang justru berlaku fasik kepada Daud. Dan perasaan seperti itu sangat menyiksa, sangat menyiksa.
Dan kalau kita tidak menemukan pertolongan dalam masa-masa yang sulit seperti itu akan sangat menghancurkan hidup kita. Karena itu betapa pentingnya sekali lagi kita mencari Allah dalam firman-Nya yang akan menerangi hati dan jiwa kita. Saya pribadi ketika melewati masa-masa seperti itu memang merasakan apa artinya tekanan jiwa, gundah gulana, gelisah karena kefasikan. Ada satu periode di mana saya itu sangat tersiksa dengan kefasikan itu sendiri. Apalagi seakan-akan Allah membiarkan. Seperti yang pemazmur alami. Seakan-akan Allah nggak turun tangan. Dan kefasikan itu terus menyiksa. Dalam masa-masa seperti itu jelas saya bergumul berat. Jiwa saya itu gelisah, kalut, pikiran saya tidak tenang. Saya masih melayani, tetapi kondisi batin dan jiwa saya itu tidak baik. Sampai suatu sore, saya pergi jogging. Saya senang jogging. Tapi jogging dengan perasaan yang kalut. Perasaan yang kalut. Saya jogging di belakang gereja. Contoh Roma tahu lokasinya itu di belakang kita kan ada SD TK Budi Bakti, itu ada lapangan situ. Saya jogging keluar tapi kemudian mampir ke situ dan putar-putar di lapangan situ. Sementara jogging itu pikiran saya tidak tenang. Tidak tenang. Karena saya merasa didera oleh kefasikan itu. Apalagi orang itu seharusnya menjaga, melindungi, dan mengasihi. Saya terbayang dengan orang itu. Dan karena jiwa saya sedang gelap, emosi saya sedang tidak stabil, itu sementara jogging tiba-tiba saya berhenti. Dan di depan saya itu terpampang jelas wujud orang itu. Bayangkan tuh. Terpampang jelas wujud orang itu. Senyum lagi depan saya. Senyum dengan senyum fasiknya. Apa yang saya lakukan? Saya berhenti, saya tinju. Kemudian saya tendang. Saya bukan karateka ya, tapi gayanya waktu itu kayaknya boleh lah. Benar-benar saya tinju, saya tendang. Seketika itu juga saya sadar, kenapa saya ini? Sudah mulai gila teman-teman. Saya langsung berhenti jogging. Syukur nggak ada orang lihat. Kalau tuh orang lihat mungkin dia pikir wah olahraganya keren juga pakai tinju-tinjuan sama tendang-tendangan. Saya langsung berhenti, kemudian saya datang ke pastori, saya masuk kamar, saya kunci, saya berlutut di kamar. Ya Tuhan ampuni saya kenapa seperti ini. Klimaksnya masalah itu ketika saya kuliah di saat dan Ibu Rahmiati itu berkhotbah. Ibu Rahmiati itu kalau berkhotbah dia seringkali menyinggung kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat, Allah mengontrol segala sesuatu. Satu kali dia khotbah saya katakan, iya betul saya tahu itu. Tapi jiwa saya ini, Ibu enggak tahu. Berikutnya dia khotbah tentang tema apa? Singgung lagi Allah berdaulat. Ibu sudah bilang kemarin-kemarin tentang itu, saya sudah dengar. Saya tahu itu. Puncaknya ketika hari doa. Kami ada hari doa waktu itu. Sehari doa. Bu Rahmiati kembali berkhotbah. Waktu masuk ke dalam auditorium, kami dikasih clay. Kami dikasih tanah liat sintetik. Tanah liat sintetik. Pikir-pikir apa ya untuk apa ya tanah liat ini? Ketika dia berdoa, sudah saya duga dia akan singgung hal yang sama tentang kedaulatan Allah. Allah itu berdaulat, Allah itu mengontrol hidupmu. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Allah. Hari itu saya tundukkan hati saya. Saya katakan ya Allah berdaulat. Di akhir khotbahnya dia katakan,
tanah liat sintetik yang ada di tangan kalian. Pegang itu, remas sekuat yang kau bisa. Biarkan Allah meremas hidupmu. Biarkan Allah membentuk ulang hatimu. Waduh, saya nangis Bombay sore hari itu. Nangis Bombay. Saya berlutut, kemudian berdoa. Dia suruh berlutut berdoa dan meremas tanah liat sintetik itu. Dan melepaskan semua beban dan apa yang ada dalam hati pada sore hari itu. Saya nangis, kedengaran tangisan saya. Nggak peduli. Selesai doa, kemudian kami sesi doa kelompok. Teman saya yang dekat dengan saya ketika kami berdoa itu, lihat-lihat saya waktu doa setelah dari auditorium. Victor, ini kenapa tadi ya? Oh, nangisnya luar biasa. Tapi dia tanya saya ada apa? Dia tahu tentu ada pergumulan. Tapi maksud saya, kita harus menemukan pertolongan itu, teman-teman. Ketika ada kefasikan yang mendera jiwa kita, tidak ada cara lain. Selain kita menemukan terang Allah, yang akan mengisi hati dan pikiran kita. Kita menerima itu dengan hati terbuka. Kita tidak bisa memilih untuk membenci. Kita bisa pilih memang, tapi itu bukan pilihan yang Allah mau. Kita tidak bisa memilih memberontak, marah dan kecewa kepada Allah, apalagi kepada orang lain yang melukai kita. Kita bisa melakukannya, tapi bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau membentuk hati saya dan saudara. Allah mau mengajari kita tentang kuasa terangnya yang dapat menyingkirkan kegelapan jiwa itu. Yang dapat menyingkirkan kefasikan itu. Besok lusanya masih ada masalah itu, masih ada. Tapi hati saya tidak didera lagi seperti kemarin-kemarin. Daud memperlihatkan kepada kita betapa dengan terang Allah itu dia menemukan pertolongan dari Allah. Dia merindukan Allah. Kalau engkau tidak menemukan rindumu kepada Allah di tengah-tengah perasaan seperti itu, engkau akan mencari ke tempat yang lain, dan itu bisa mencelakakan. Yang kedua, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Daud berkata, suruhlah terangmu dan kebenaranmu, atau kesetiaanmu datang kepada aku, untuk menuntun aku ke gunungmu yang kudus, untuk menyembahmu. Ketika terang Allah itu mengisi hidupnya, maka terang itu meyakinkan hatinya yang gelisah bahwa Allah adalah penolong yang setia. Dalam kisah pemberontakan Absalom, Allah menolong Daud sedemikian rupa. Allah melepaskan Daud dari bahaya. Allah menjaga Daud. Kalau Allah tidak memberikan hikmat kepada Daud, kepada panglima-panglima Daud, melakukan tindakan-tindakan yang tepat menghadapi tentaranya Absalom, Daud bisa celaka. Tapi ketika terang Allah itu hadir dalam kehidupannya, Daud kemudian dikuatkan, hatinya yang gelisah itu kemudian diteguhkan. Allah adalah penolong yang setia. Dan Daud telah melihat hal itu dalam perjalanan imannya. Dia sudah pernah menghadapi Saul yang ingin membunuhnya. Dia telah pernah menghadapi Nabal. Dia pernah menghadapi suku Benyamin yang membencinya. Dia telah menghadapi banyak sekali persoalan. Dan sebelumnya, sebagai gembala kambing domba, dia telah melihat kehebatan kuasa Allah. Karena itu dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan? Engkau kan kenal Allahmu. Engkau sudah alami siapa Tuhanmu. Dia hebat, bukan? Dia berkuasa, bukan? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Hatinya dikuatkan. Begitu pula saya dan saudara. Mengapa tertekan? Engkau kenal Allahmu, bukan? Engkau telah mengalami siapa Allahmu, bukan? Allah bisa mengajari kita dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Untuk membuktikan dia setia. Untuk memperlihatkan dia dapat menjadi tempat sandaran. Jadi sehebat apapun kefasikan,
kita akan menemukan bahwa Allah itu setia. Hati kita yang gelisah akan diteguhkan. Itu membuat kita nggak putus asa. Anak muda yang kecewa karena perlakuan orang lain, entah pacarnya, mantan pacarnya, atau apapun, tidak akan tenggelam dalam kekecewaan, apalagi sampai minum baikon, sampai gantung diri, sampai melukai diri, sampai nggak mau makan. Dia kenal Allahnya. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia telah mengalami itu dalam hidupnya. Mengapa tertekan? Berharaplah kepada Allah. Bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jadi ketika Daud mengekspresikan, mengapa engkau membuang aku? Mereka mencemooh, di mana Allahmu? Mengapa aku di bawah impitan musuh? Daud tidak sedang mengatakan bahwa dia telah kehilangan harapan, bukan. Dia sedang mengekspresikan suasana yang benar-benar hebat. Keadaan yang genting. Keadaan yang sulit. Tapi saat yang sama dia tahu. Dia akan menemukan pertolongan dari Allahnya yang besar itu. Dia tidak akan kecewa karena Allah ada bersamanya. Begitu pula kita akan menemukan itu. Terang itu akan datang dan membuat kita kuat karena penolong kita itu setia. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman, apapun yang menimpa hidupmu. Maaf tadi saya nggak munculkan teksnya ya. Pada akhirnya kita melihat bahwa terang firman Allah itu sepenuhnya benar dan berkuasa. Kita harus menerima itu. Kita harus membiarkan terang Allah, terang firman-Nya, kuasanya itu menolong kita. Dan kita akan melewati pergumulan-pergumulan yang berat. Segelap apapun kegelapan itu akan terang karena Allah hadir di sana. Dalam periode yang lain, di tengah-tengah pergumulan hidup yang saya hadapi, itu juga malam-malam gelap jiwa yang luar biasa. Kalau yang ini tentang patah hati, contoh Romo sudah tahu, saya pernah cerita tentang hal ini. Itu patah hati berat dulu. Tapi ketika saya dalam pergumulan yang berat seperti itu, saya menemukan terang dari firman Allah. Jadi teman-teman mencari Tuhan lewat membaca firman Allah di tengah-tengah kegelapan hidup, wah itu sangat powerful, itu sangat berkuasa. Ketika masa-masa yang gelap itu, saya membaca firman Tuhan, saya bertemu dengan Mazmur 18. Ini tentang Daud juga, ketika dia di dalam kejaran Saul, dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ketika membaca itu saya katakan, jalannya sempurna. Tapi Tuhan, jalan saya luar biasa buruk hari-hari ini. Jalan saya luar biasa gelap. Jalan saya luar biasa menyakitkan. Jalan yang saya lalui sekarang mempermalukan saya. Melecehkan saya. Sesaat itu pikiran berkecamuk ketika menemukan kebenaran itu. Tapi sesaat kemudian, itu Roh Kudus bekerja dan firman Allah ini sangat memberkati. Seakan-akan Tuhan berkata, ya, engkau memang merasa jalanmu buruk. Jalanmu nggak baik. Engkau merasa sedih dan kecewa. Betul. Tapi sesungguhnya jalan itu sempurna dalam jalanku. Saya sedang meniti engkau, saya sedang menuntut engkau meniti di jalan yang sempurna dalam pergumulan ini. Wah, hari-hari itu luar biasa memberkati. Ketika saya merasa jalan saya itu sangat gelap, jalan saya itu sangat mengecewakan. Saya sampai sakit hari-hari itu. Tapi Tuhan berkata, jalannya sempurna, janjinya murni, dia setia. Dia akan menjaga dan melindungi hidupku. Wah, itu sangat memberkati. Sejak saat itu, pemulihan terjadi dan bisa melewati kegelapan itu menuju terang yang Allah sediakan. Karena itu teman-teman yang saya kasihi, kita harus menerima sekali lagi dengan hati terbuka kehadiran terang itu di hati kita.
Yesus Kristus berkata kepada saya dan saudara, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan menemukan terang hidup." Bukan cuma kegelapan dari dosa, bukan. Apapun kegelapan itu, Yesus terang. Yesuslah terang itu. Firman yang menjadi manusia, terang itu. Terang yang telah datang ke dalam dunia, yang sanggup menerangi kegelapan segelap apapun. Ketika terang Kristus hadir di situ, yang gelap pasti tersingkir. Tuhan Yesus akan menerangi hatimu, teman-teman. Segelap apapun itu, pasti akan menjadi terang. Bersukacitalah, bersemangatlah. Jangan tenggelam di dalam kegelapan kefasikan. Itu akan berlalu. Karena terang Tuhan pasti menyingkirkan itu. Saya tidak tahu pergumulan teman-teman apa. Tapi Tuhan tahu. Saya tidak tahu segelap apa jiwamu saat ini. Tapi Tuhan tahu. Datanglah padanya dan katakanlah, suruhlah terangmu dan kebenaranmu datang ya Tuhan. Tuntunlah aku kepadamu. Dan kegelapan itu akan menyingkir. Kita akan kuat. Dan kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan menguatkan iman kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang sangat mengenal kami, anak-anak-Mu. Bapa yang sangat mengerti kedalaman hati dan kondisi jiwa kami. Bapa yang tahu malam-malam gelap jiwa yang kami alami. Bapa yang tahu apa yang tersembunyi di hati kami. Bapa yang tahu perjuangan kami ketika kefasikan mendera jiwa kami. Dan betapa kami bersyukur karena kami menemukan terang-Mu menerangi hidup kami. Berkati teman-teman pemuda di Nias dan mereka semua bersukacita bersama dengan Yesus, terang hidup mereka. Berkati masa muda mereka, berkati masa depan mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.